Oke, halo Budum, selamat datang di kelas KB untuk M4 Introduction. Jadi gue akan persingkat saja untuk M4 Introduction kali ini karena memang harus memperkenalkan 14 tim di luar tim Indonesia. Nah, mungkin akan ada pertanyaan yang nanti akan muncul ketika sudah berada di tengah-tengah video ini. Bang, kenapa nggak ada tim Onyx? Kenapa nggak ada tim RRQ Hoshi? Jawabannya simple karena dari namanya aja kan pengenalan atau introduction untuk tim-tim M4. Jadi kalau kalian merasa Onyx dan RRQ perlu gue sebutkan, berarti kalian belum kenal dengan mereka. Dan gue merasa emang kita udah kenal semuanya sama Onyx dan juga RRQ Hoshi dari segi gameplay dan segala macam. Sehingga yang akan kita bahas di sini adalah 14 tim yang di luar tim Indonesia. Biar kalian mungkin tidak kaget dan tidak kebingungan ketika nanti menyaksikan pertandingan M4 World Championship kali ini. Kita mulai dari grup A. Dan kita akan mulai dari Blacklist International terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi gue bakal bahas satu-satu, baru nanti kalau teman-teman pada nanya top 2-nya kapan, untuk bahasannya mungkin akan ada di video lainnya. Kita mulai dari sekarang. Blacklist International dari Philippines. Blacklist International bisa dibilang adalah tim The Defender Champion untuk M4 World Championship kali ini. Karena memang mereka pada saat M3, mereka lah yang memenangkan pertandingan bergengsi atau ajang bergengsi M3 pada tahun 2022 silam. Bahkan untuk gelaran M4 kali ini, mereka tidak mengganti satupun pemainnya, yang menandakan bahwa mereka akan membawakan player yang sama saat mereka memenangkan M3 kemarin. List member yang mereka miliki ada Edward, Oheb, Haji, Wise, dan juga Oh My Venus. Support healer seperti Matilda, Estes, Rafaela adalah hero power utama dari Blacklist International dan menjadi karakter dari Oh My Venus semenjak bersama dengan Wise. Namun ada beberapa perubahan yang terjadi pada V, seperti ketika ia membawakan hero setup seperti Lolita ke dalam list pick dari Blacklist International. Bahkan by historical, dia pun pernah membawakan Kaja sebagai roamer di tim Blacklist International saat bertanding di ISF bersama dengan timnas Filipina. Haji sebagai mid laner dari Blacklist International terkadang berganti role juga menjadi roamer. Biasanya untuk roamer yang digunakan oleh Haji cenderung memiliki hero power pick off seperti Franco, Chow, Edith, atau Jawhead. Oheb semenjak M3 membawakan Beatrix dan kemungkinan besar Beatrix tetap akan diperebutkan, bahkan sempat di first pick oleh Oheb di Blacklist International. Sementara untuk junglernya Wise, dia yang kita kenal dengan jungler fleksibel yang terkadang lebih membawakan hero-hero non-meta. Fighter dan tank jungler adalah dua role yang paling sering ia bawakan semenjak M3 World Championship, dengan tujuan untuk menyelesaikan objektif Lord atau Turtle dalam hitungan detik saja. Semenjak patch diperbaharui, untuk para jungler yang lebih memiliki HP tinggi akan lebih memiliki keuntungan. Pemain terakhir mereka, Edward, merupakan player yang selalu mengandalkan hero cut wave, phase rotation, sehingga memungkinkan Benedetta dan Paquito bisa saja menjadi prioritas di fase 3 pick awal bagi Blacklist International selain Beatrix. Tapi jangan lupakan juga bahwa Glue sekarang lagi overpower. Sementara Blacklist sendiri memenangkan pertandingan Grand Final melawan Echo dengan skor 4-2 dan memastikan mereka menjadi tim pertama yang memenangkan M-Series, namun hadir kembali di ajang bergengsi ini setelah kutukan tersebut cukup marak di beberapa kalangan seperti EVOS Legends atau bahkan Brand Esports. Untuk fase early game, semenjak melihat Blacklist yang kerap kali memprioritaskan Valentina sebagai first pick mereka, tentu ini menunjukkan mereka memiliki tempo permainan cepat di early game. Terbukti dari bagaimana rotasi cepat Oh My Venus di menit awal ketika ia selalu memprioritaskan rotasi di sekitar river atau sungai di dekat Little Wanderer, Jungler Monster, dan juga Gold Laner. Jadi ia sering sekali untuk bermain setengah map saja dengan kendali yang kuat di area Gold Lane. Ketika sudah mulai memasuki mid game, Haji sangat sering sekali menjadi kunci permainan dari Blacklist International. Hero area of effect yang kuat, eksekusi damage, dan posisi yang matang adalah gambaran dari the KDA machine tersebut. Haji memiliki posisi yang aman ketika di teamfight, sehingga membuat V-Wise dan kawan-kawannya mendapatkan cover yang baik dan juga damage yang cukup untuk melakukan eksekusi. Namun perlu dicatat bahwa ketika Haji tidak hadir di dalam teamfight, dengan cara Hajinya di pick off atau dipatahkan setup teamfightnya, terkadang Blacklist International juga akan kalah teamfight, dan tidak hanya kalah dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas hero yang memiliki efek. Kalau ngomongin late game, teamfight 5 Solid Play adalah karakter kental dari Blacklist International dengan pola permainan support healernya. Membuat Blacklist International adalah tim yang sangat kuat ketika memasuki fase late game, apalagi kalau urusan defense high ground. Comeback bukanlah hal yang baru bagi tim ini.
Namun split push bisa jadi salah satu kelemahan dari Blacklist International ketika mereka lebih power dalam teamfight berlima. Onyx Philippines pernah melakukan hal tersebut dengan secara teamfight paksa ketika sedang memperebutkan objektif Lord. Dan Onyx Philippines berhasil memainkan makro split push serta mendapatkan kemenangan melawan Blacklist International. Namun apakah cara ini tetap bisa efektif ketika kita ngomongin M4 ya teman-teman? Karena Blacklist sendiri sepertinya cukup tertampar dengan kekalahan kemarin waktu di ISF. Selanjutnya di grup A ada Incendio Supremacy. Buat teman-teman yang nggak tahu, Incendio Supremacy ini dari Turki dan ini profilnya. Incendio Supremacy atau tim dari Turki ini sebenarnya ada beberapa membernya yang ikut M3 World Championship loh teman-teman dengan nama Battle. Yaitu adalah Alien, si EXP lanernya, dan Paranoid yang sekarang jadi coach. Kalau teman-teman lupa, Paranoid itu yang dulu top global Fanny. List pemainnya ada Alien, TNZ, Rosa, Apex 47, dan juga Sunshine. Apex 47 adalah roamer yang sangat gemar membawa tanker inisiator seperti Atlas, Franco, Grok, Lolita, yang tentunya menjadi hero power dari Apex 47. Tidak jarang juga, Incendio Supremacy membawakan Matilda ketika berada di beberapa case. Seperti combo Matilda Barats yang mereka bawakan juga waktu di Grand Final dari Turkish Championship. TNZ adalah player tank jungler dan juga assassin jungler. Sehingga dari segi pool hero dan juga pemilihan komposisi hero, Incendio Supremacy sangat kaya akan pemilihan. Ada fakta yang menarik juga bahwa TNZ adalah pemain Fanny. Berarti Incendio Supremacy memiliki jungler yang sangat kaya akan pool hero dan juga perbedaan role yang bisa memenuhi kekurangan dari timnya teman-teman. Alien adalah EXP lane yang berpengalaman di Turki sana. Bahkan ia sempat membawakan lapu-lapu di Grand Final dari Turki Championship. Dan pernah bermain juga bersama dengan Battle di M3 World Championship. Sunshine, gold lane yang memiliki banyak pool hero. Tapi yang paling power kalau boleh jujur, dia sih ada di Iritel sama Kari. Cuma dengan patch terbaru kemarin yang Marksman banyak di buff, kira-kira hero apa ya yang bakal dia bawakan di M4 World Championship? Rosa, mid laner yang cenderung memainkan hero cover ketimbang damager. Kalau by historical, cuma Lunox yang dia jadikan hero power sebagai damager. Sisanya hero utility atau hero-hero yang memiliki efek stun dan juga efek-efek yang kuat untuk teamfight seperti Julian, Faramis, atau bahkan yang suka pick off kayak Selena. Terkadang ketika Incendio Supremacy mid lanernya tidak menggunakan hero damager, junglernya TNZ akan memainkan jungler damager. Jadi mereka akan saling menutupi kekurangan damage magical di dalam timnya. Contohnya waktu Incendio Supremacy membawakan Faramis dan jungler Aemon pada sebuah pertandingan di Grand Final melawan Selecta. Perlu dicatat juga bahwa Incendio Supremacy lolos dari babak Grand Final Turkish Championship dengan skor 4-2 setelah mengalahkan tim Selecta. Early game dari Incendio Supremacy yang dibekali dengan draft yang unik membuat perwakilan tim asal Turki ini sangat power sekali dengan gameplay pick off di early game. Mereka selalu memanfaatkan triangle mid mereka, yaitu jungler, roamer, dan juga mid laner untuk berjalan bersamaan ke arah EXP lane atau gold lane untuk memasakkan teamfight 4 di awal game demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal ini dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang lebih di early game. Contohnya ketika EXP lane dibantu oleh triangle mid, gold lane mereka akan bersembunyi sampai teamfight 4-nya memicu backup lawan untuk hadir, barulah dia kembali farming setelah memastikan bahwa gold lane atau side lane atau EXP lane-nya benar-benar aman untuk disinggahi. Ketika sudah mulai memasuki mid game, sebenarnya ini adalah tempat terbaik untuk melakukan pick off. Jarang sekali tim Turki ini akan melakukan gameplay tarik ulur dan cenderung lebih all in ketika mereka mencoba untuk melakukan pick off atau bahkan mencuri satu pemain dari tim lawannya. Mereka bahkan biasanya tidak ragu untuk memakan roamer musuhnya demi mendapatkan satu poin kill dari pick off. Sehingga membuat mid game dari Incendio Supremacy sangat menguasai rumput dan sangat berbahaya ketika berada di dekat area river. Ketika sudah mulai memasuki late game, power dari tim asal Turki ini tetap di pick off. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukan hal early centris ini di late game. Ketika sudah mulai memasuki late game, tim asal Turki ini tetap membawakan power mereka seperti di early game sampai di late game. Dalam keadaan loose condition sekalipun, terkadang mereka masih berusaha untuk mendapatkan pick off demi mendapatkan late game snowball dengan cara melakukan team fight dengan kuantitas yang lebih banyak daripada lawannya. Jadi, menurutku sangat berbahaya ketika melakukan kesalahan di late game melawan tim asal Turki ini. Karena mereka suka banget ngebalikin keadaan dengan Alien dan Sunshine yang menjadi backup damager yang sangat cepat dan tanggap sekali ketika menghadapi beberapa tim di Turki sana. Buat teman-teman juga yang menganggap kalau gua baca atau gimana, jawabannya benar, gua baca dan filenya pun ada sekitar 30 halaman lebih.
Jadi tetap enjoy aja untuk ngebahas satu demi satunya. Lanjut kalau begitu, kita masih ada di grup A. Ada tim Falcon untuk kita breakdown. Lanjut kalau begitu, kita menuju ke grup A dan masih ada tim yang ketiga yang akan kita omongin, Falcon Esports asal Myanmar. Kalian pasti nggak asing dengan nama Ronin Esports asal Myanmar. Benar banget, saingan Brumes Gold pada masa MPL Myanmar season yang kelima sebelum adanya political issue coup d'etat atau lebih kita kenal dengan kudeta. Justin, Naomi, dan Silent adalah member lama dari Ronin Esports yang bergabung bersama dengan Falcon Esports pasca MPL Myanmar season yang kelima silam. Sementara untuk Ken, ia adalah merupakan mantan pemain dari tim Synod. Sementara untuk Yellow Flash, dia adalah mantan pemain dari Yangon Galacticos. List member mereka ada di Justin, Naomi, Silent, Yellow Flash, dan juga Ken. Serta ada cadangan mereka juga yang bernama Ruby Dede yang pernah menjadi finalis dari M2 World Championship. Pada Grand Final Myanmar Qualifier to M4, Falcon Esports selalu memberikan ban terhadap Digi. Karena memang Naomi sangatlah power dengan hero roamer inisiator seperti Atlas atau Lolita. Namun dari yang aku pantau, mereka lebih memprioritaskan Valentina ketimbang Atlas secara historical pick waktu di Grand Final. Kira-kira kalau di M4, Falcon tetap akan memprioritaskan Valentina atau tidak ya? Kita tunggu aja kalau begitu teman-teman. Ken adalah jungler yang sangat tajam dalam penggunaan asasinnya. Fanny, Karina, dan juga Benedetta adalah senjata Falcon yang membawa mereka menjadi perwakilan Myanmar untuk ajang M4 World Championship. Ngomong-ngomong soal Karina dan Benedetta, oh iya, buat penutup soal Ken, walaupun dia sering pick Karina dan Benedetta, tapi build-nya tetap build damage loh teman-teman. Jadi sepertinya Falcon menerapkan jungler eksekutor ketimbang jungler yang hanya menahan damage. Justin adalah player mid laner yang sangat suka menggunakan hero-hero spellcaster dengan slow effect seperti Valir, Lilia, dan terakhir yang sering kita lihat adalah Julian, bahkan sampai-sampai Selena yang menjadi favorit pick untuk Justin. Silent adalah gold laner yang paling jarang untuk join team fight. Sampai mungkin pada fase mid game menit 8 ke atas biasanya teman-teman, barulah ia muncul dengan item core yang sudah ia tabung semenjak early game. Sering banget bekerja sama dengan Naomi atau roamernya yang memang selalu menempel kalau ngomongin soal job desk babysit. Jadi emang bisa dibilang Naomi sering banget untuk datang ke arah gold lane. Falcon Esports lolos ke M4 dengan skor 3-1 atas Phoenix Esports. Dan buat teman-teman yang nggak tahu Phoenix Esports itu siapa, mereka itu adalah timnas Myanmar waktu di ISF yang ngalahin timnas Filipina waktu qualifier Southeast Asia. Early game untuk Falcon biasanya mereka tidak bermain pasif, tidak bermain agresif juga. Tapi walaupun dibilang tidak bermain pasif, mereka juga tidak bermain agresif. Falcon cenderung menjaga tempo mereka agar tetap safe dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang beresiko tinggi. Kecuali melakukan setup fight 4 ke arah turtle pertama, sehingga membiarkan Silent sendirian di gold lane tanpa di babysit untuk di early game. Ketika sudah mulai memasuki mid game, triangle mid mereka dari Falcon biasanya selalu bersama dan jarang berada dalam jarak yang cukup jauh. Karena Ken sebagai jungler dari Falcon cenderung menggunakan assassin jungler eksekutor dengan tipe-tipe hero seperti Benedetta dan juga Karina build damage, sehingga damage yang mereka miliki akan terbilang cukup ketika melakukan teamfight berempat atau bahkan berlima di mid game. Biasanya ini terjadi ketika sudah mulai memasuki menit yang ke-8 sampai menit yang ke-15. Falcon adalah tim yang sangat kuat untuk melakukan teamfight 5. Salah satu alasannya adalah karena Naomi selalu membawa hero roamer yang sangat kuat untuk teamfight seperti Atlas, Lolita, dan tidak jarang membawa Grok. Sehingga untuk late game dan untuk utility atau evac yang dimiliki oleh hero-hero Falcon biasanya menjadi poin plus ketika mereka melakukan teamfight 5 lawan 5. Namun perlu dicatat juga bahwa Falcon sangat disiplin sehingga gameplay tarik ulur belum tentu efektif untuk menghadapi tim yang memiliki setup yang rapi dan juga eksekutor yang galak seperti Falcon. Setelah tim dari Myanmar, kita akan menuju ke Kamboja dan inilah dia Burn Flash. Burn X Flash adalah tim dari Kamboja yang memiliki beberapa pemain import seperti coach mereka Zico, gold laner mereka Hesa, dan jungler mereka MP The King dari Filipina, dan kebetulan mereka bertiga adalah ex-NXPE EVOS. List member mereka yang bermain di Grand Final adalah Chema, Siket, D7, Hesa, dan juga ATM. Tim ini memiliki 3 jungler, namun hanya Chema dan sang kapten Seon yang lebih sering untuk dimainkan. Sangat dominan ketika menggunakan tank jungler ketimbang jungler tipe damage. Burn Flash sendiri sangat suka sekali untuk memprioritaskan first pick terhadap Valentina untuk mid laner mereka, Siket. Untuk roamer mereka, D7,
cenderung menggunakan tanker-tanker inisiator ketimbang hero healer. Seperti contohnya Grok, Franco, atau yang paling power dan sering mereka gunakan adalah Atlas. Hero power dari ATM adalah Masha, karena ATM ini player yang suka banget untuk membeli waktu atau buying time. Sehingga ATM adalah pemain yang paling berbahaya ketika berhasil untuk melakukan baiting atau ngebait musuh-musuhnya di area late game. Hampir seluruh band dari Burn X Flash selalu ada linknya di 3 band awal, sehingga mereka sangat worry dengan split push macro play. Dan perlu dicatat bahwa grand final dari Burn X Flash adalah 3-1 setelah menang melawan Logic Esports. Early game dari Burn X Flash cenderung memiliki gameplay 4-1 yang memfokuskan serangan kepada objektif turtle dan juga memberikan pressure ke area jungle lawannya. Biasanya mereka akan lebih agresif atau melakukan invasi jungle setelah mendapatkan turtle. Kalau nggak dapetin turtle, mereka hanya farming dan juga bermain di area jungle atau river sendiri. Tempo permainan dari Burn Flash biasanya bergantung pada Hesa, karena gameplay 4-1 mereka cenderung membuat Hesa mendapatkan space untuk farming sendirian di area gold lane. Dan dengan formasi 4-1, biasanya mid laner mereka, si Cat, gemar banget untuk bermain teamfight berempat di sekitaran area river atau EXP lane ketimbang memasakkan teamfight di gold lane. Hal ini membuat bahkan di early game sekalipun, Hesa sering banget untuk farming dua lane di mid lane dan juga di gold lane-nya. Pada fase mid game, gameplay Burn Flash yang tadinya 4-1, satunya Hesa, beralih menjadi 4-1 namun satunya ATM, yang bertugas untuk muncul di map dan memberikan gangguan atau awareness terhadap lawannya dengan cara menjadi umpan atau memaksimalkan split push. Mid game dari Burn X Flash adalah mid game yang cukup berbahaya karena mereka sangat cerdik untuk menukarkan ATM dengan objektif mahal seperti turret, lord, atau bahkan trade kill sesama EXP lane. Namun pada fase winning condition biasanya Burn Flash akan bermain 3-2 sehingga ATM akan memiliki backup ketika ia diserang dan cenderung melakukan serangan counter attack. Untuk late game sendiri, melihat data dari MPL Kamboja, mereka memiliki 47 pertandingan dengan total durasi endgame di angka 10 sampai dengan 15 menitan saja. Menandakan bahwa Burn X Flash sangat jarang sekali bermain pada fase late game. Burn X Flash sendiri hanya bermain late game ketika menggunakan One atau Leslie. Jadi mungkin dua hero inilah yang dapat menyebabkan Burn X Flash akan bermain lebih safe dan akan membawa gamenya jadi cenderung untuk bermain di atas menit 15 sampai dengan menit 20. Untuk grup A kayaknya itu aja, dan untuk grup B baru kita akan mulai start sekarang juga dari Todak asal Malaysia. Tim yang selalu hadir di semua gelaran M-Series menjadi perwakilan via runner-up MPL Malaysia season yang ke-10 dengan membawa member baru mereka, Rival sebagai jungler dan juga Yumski sebagai roamer. Untuk list pemainnya masih ada Formace, Ciku, Momo, Rival, dan juga Yumski. Ciku sendiri adalah pemain yang sangat fleksibel. Ia pernah bermain sebagai jungler, mid laner, bahkan gold lane waktu di MPLI. Minotaur adalah hero yang sering dibawakan oleh Todak sebagai mid lane hero, bukan hanya jungler. Melawan Todak seolah membutuhkan draft pick yang unik juga, karena Todak suka sekali bermain dengan hero-hero fleksibel seperti contohnya Lunox Jungle, Minotaur mid lane, dan hero-hero lainnya yang selalu ditempatkan di tempat yang tidak bisa diprediksi. Fakta menarik lainnya dari Todak adalah Amok sendiri. Coach dari Todak adalah ex-coach dari Bigetron Alpha, tim MPL asal Indonesia. Perlu dicatat juga bahwa Todak dikalahkan oleh tim Hak dengan skor 2-4. Todak adalah tim yang sangat suka sekali hadir di teamfight turtle di 2 menit awal. Namun hal ini berketergantungan dengan role dari Ciku. Jika Ciku berperan sebagai gold lane, poros rotasi Todak lebih sering bermain di mid, river, dan gold lane ketimbang di area turtle. Kebalikannya, jika Ciku berperan sebagai mid laner, rotasi Todak akan lebih sering bermain di mid, river, dan juga turtle lane. Semua bergantung pada role dari Ciku semenjak early game. Ketergantungan role untuk Ciku juga tetap berjalan di fase mid game. Ketika Ciku berperan sebagai mid laner, mid game dari Todak biasanya akan lebih cenderung agresif dan mencoba untuk mendobrak mid lane lawan agar mendapatkan keuntungan lebih dengan memenangkan kuantitas, seperti contohnya memaksakan teamfight berlima di mid untuk mendapatkan sebuah objektif, yaitu adalah turret di area mid lane. Namun ketika Ciku berperan sebagai gold lane, Todak biasanya tidak bermain terburu-buru ke arah mid lane. Mereka malah cenderung lebih memainkan side lane-nya, yaitu adalah dari bagian gold lane-nya untuk dijadikan lahan farming bagi Ciku sebelum dia bisa join teamfight dengan item core-nya. Untuk fase late game, Ciku tetap memegang peran penting untuk tim asal Malaysia ini. Power Todak di late game ketika nanti Ciku berperan sebagai gold lane mungkin harus diperhatikan lebih. Karena biasanya kalau Ciku berperan sebagai gold lane, Todak akan melakukan all in atau babysit
terhadap Ciku dengan semua skill yang mereka miliki. Seperti contohnya Hero Faramis yang sering digunakan juga sama Yumski, all in untuk mengcover seorang Ciku. Kebalikannya, kalau Ciku berperan sebagai mid laner, power late game dari Todak tidak semengerikan ketika Ciku berperan sebagai gold laner. Karena biasanya peran sebagai mid lanernya bukan sebagai asuransi late game, melainkan menjadi sosok yang bisa memberikan utility atau cover kepada teman-teman satu timnya. Jadi untuk Todak, semenjak early game sampai dengan late game, mereka berketergantungan dengan role dari Ciku. Kalau Ciku di gold lane, berarti late gamenya sangat mengerikan. Tapi kalau misalkan Ciku berperan sebagai mid laner, berarti hati-hati di mid game, mereka akan lebih kuat daripada beberapa tim lainnya. Selanjutnya adalah tim dari Peru ini sebenarnya, Malvinas Gaming. Dan memang mereka mengikuti qualifier dari LATAM atau Latin Amerika. Malvinas Gaming, sebelumnya mereka juga pernah loh teman-teman untuk mengikuti M3 World Championship juga. Namun memang langkahnya tidak begitu jauh. Dan pasca M3 pun mereka melakukan perombakan roster dengan membawa dua punggawa dari Fantasy Gaming, yaitu adalah Dragon dan juga Joel Crew. Serta pemain yang baru join April lalu, Fran, untuk menjadi jungler mereka. Mungkin kalian juga punya pertanyaan, Bang, untuk pemain lama dari Malvinas Gaming, pas ikut M3, ada juga nggak yang ikut di M4? Jawabannya, Malvinas Gaming punya Harley dan Steppy, sang mid laner dan roamernya yang pernah ikut M3 World Championship dan sekarang ikut di M4 World Championship. List member mereka ada Dragon, Fran, Harley, Steppy, dan juga Joel Crew. Malvinas sempat membawakan hard gold lane namun tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Steppy juga sangat efektif sekali ketika bermain dengan metode pick off. Dia pernah membawakan combo Edit Lunox dan juga Chow Lunox bersama dengan Harley. Tapi jujur memang gak kaget sih melihat mid laner dan roamer dari Malvinas Gaming karena mereka sudah berlama lebih dari 1 tahun. Dragon adalah tipikal pemain yang gemar banget buying time dengan Uranusnya. Jadi bisa dibilang Dragon ini mirip-mirip sama ATM dari Kamboja. Malvinas Gaming mengalami kekalahan di grand final dari MLSL Season 1 ketika berhadapan dengan S11 Gaming Argentina dengan skor 2-4. Untuk early game dari Malvinas Gaming, mereka memiliki rotasi yang cukup unik. Joel Crew sebagai gold laner dari Malvinas Gaming ini sering banget untuk jalan ke area turtle. Di 2 menit awal biasanya gold lane itu kan cuma farming, dan farming. Tapi untuk Malvinas Gaming, mereka malah sering banget nih gold lanernya datang tiba-tiba ke arah EXP lane atau ke turtle lane demi mendapatkan setup turtle di menit yang kedua, lalu memasakkan teamfight sehingga untuk kuantitas menjadi 4 melawan 5. Malvinas Gaming sering banget untuk melepaskan gold lane-nya dan merelakan satu wave hanya untuk mendapatkan sebuah trade objektif seperti turtle dan juga point kill hero. Rotasi early game seperti ini sering banget untuk dimainkan Malvinas Gaming, bahkan sampai di grand final dari Liga LATAM mereka. Ketika sudah mulai memasuki mid game, Malvinas Gaming memiliki pola permainan yang rapi, disiplin, namun terlalu textbook. Terkadang seperti yang kita tahu, kalau udah ngomongin di dalam in-game, kan ada beberapa situasi yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada game pertama di grand final MLSL Season 1, mereka unggul lebih dari sekitar 18 menitan. Namun ternyata mereka memiliki nilai kurang dalam melakukan endgame dan terkesan masih bingung untuk melakukan decision sebelum menuju ke endgame. Jadi kalau kita ngomongin soal Malvinas Gaming, secara teamfight mereka bagus. Kalau ngomongin pemain, mereka juga memiliki pemain yang berkualitas dengan pengalamannya. Namun memang untuk di beberapa decision atau pemilihan dari mid game menuju ke late game, mereka masih terkesan kesulitan untuk melakukan endgame dan menghancurkan base lawan-lawannya. Untuk late game dari Malvinas Gaming, biasanya mereka selalu mengalami kesulitan ketika ingin menyerang high ground lawannya. Jadi terkadang mereka memicu teamfightnya di luar area high ground, seperti di jungle, di pit lord river, atau bahkan bertarung di lane, agar musuhnya jauh dari high ground dan memiliki teamfight teritorial yang sama-sama cenderung jauh dari tempat regen HP. Late game Malvinas Gaming memang tidak sepowerful S11 Gaming Argentina jika dibandingkan secara apple to apple. Tapi kendali dari objektif Malvinas Gaming tidak bisa diremehkan karena mereka suka banget untuk mendapatkan early objektif sampai dengan late game objektif. Hati-hati, nanti lordnya tercuri. Yang terakhir untuk grup B ada MDH Esports. Ini adalah tim dari Mekong atau qualifier dari 3 negara, yaitu adalah Laos, Vietnam, dan juga ada Thailand. Untuk grand finalnya mereka ketemu sama IDNS teman-teman, dan yang menang adalah MDH Esports. Terakhir kali Vietnam hadir pada gelaran M-Series adalah ketika M1 World Championship. Kala itu perwakilan Vietnam adalah VEC Fantasy Main.
Sisanya, Vietnam hanya hadir di skala Southeast Asia seperti MSC dengan perwakilan CyberXC dan juga Overclockers, serta di SEA Games dengan timnas Vietnam. List member mereka ada Need My Help, The King, Joga, Hehehe, dan Ginard. Buat teman-teman yang bingung, Hehehe itu nickname dulunya adalah NHO atau No. Dan Ginard adalah pemain yang cukup memiliki pengalaman karena mereka berdua adalah ex dari CyberXC. Sebagai jungler, Jogua juga sering membawakan jungler damager seperti fighter atau assassin ketimbang tank jungler. Jika tidak mendapatkan Valentina atau Varsha pada fase pick 3 awal, Need My Help sebagai mid laner MDH Esports biasanya akan melakukan last pick pada fase game mereka. Dengan karakter memprioritaskan Valentina atau Varsha pada fase pick awal, mid laner dari MDH Esports Need My Help biasanya akan memprioritaskan dua hero tersebut. Tapi kalau nggak dapet Valentina sama Varsha, by historical sih Need My Help bakal melakukan last pick dan hero-nya pun cenderung melihat dari komposisi-komposisi yang bisa dia isi, sehingga benar-benar banyak banget nih pool hero-nya untuk Need My Help. Ginard adalah roamer situasional. Beberapa kali ia membawa healer roamer, tapi terkadang membawa initiator juga seperti Grok, atau bahkan hero setup initiator seperti Kufra. Walaupun di patch yang sekarang cenderung healer roamer seperti Rafaela yang sering Ginard bawakan. MDH Esports memenangkan Mekong Qualifier Ghost to M4 pasca mengalahkan IDNS dari Thailand dengan skor 3-2. Untuk ngomongin early game, jika Ginard membawa roamer healer, rotasi MDH Esports akan menjadi 3-2. Duanya di area gold lane. Namun ketika Ginard membawakan hero roamer tank seperti Grok, rotasi dari MDH Esports akan menjadi 4-1. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah Need My Help akan membantu EXP lanernya ketika MDH membawa healer, namun akan join teamfight berempat ketika roamernya adalah hero-hero tank. Untuk tempo early game dari MDH Esports, mereka tidak terlalu cepat, namun lumayan kuat laning phase-nya. Tempo permainan dari tim Vietnam ini cenderung mulai naik ketika mulai memasuki fase mid game. Mereka selalu memasakkan teamfight berlima. Tujuannya agar musuh mereka tidak sempat untuk melakukan split push atau bahkan farming dengan bebas. Sehingga biasanya MDH Esports cenderung lebih melakukan pressure atau tekanan di mid game ketimbang di early game. Mid game adalah tempat Ginard dan kawan-kawan untuk melakukan serangan tanpa henti ketika mereka memegang winning condition sejak early game. Jadi early dan mid gamenya sangat connected. Untuk late game dari MDH Esports, mereka sih sempat kalah di late game ketika melawan IDNS dari Thailand. Namun bukan berarti tim asal Vietnam ini tidak memiliki power di late game. Sekilas, MDH Esports selalu mencari lawannya pasca mereka mendapatkan Lord, yang menandakan bahwa mereka sangat suka sekali untuk bermain counter setup setelah adanya objektif yang didapatkan entah dari MDH atau bahkan dari lawannya. Kayaknya MDH Esports tahu deh cara counter setup terbaik adalah ketika musuhnya ngambil Lord, mereka ambil hero-nya. Jadi musuhnya nggak bakal bisa nge-push deh. Dan itu dia gambaran untuk late game dari MDH Esports. Dan kalau begitu untuk grup A dan grup B sudah selesai. Kayaknya kita bakal lanjut untuk part 2. Karena memang part 1-nya juga cukup banyak dan catatannya juga tidak sedikit teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB, sampai jumpa lagi di part 2 dari Introduction, grup C, dan juga grup D. Jangan lupa bahagia. Dadah. Dadah.